Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Wa ma akraman nisaa illa karimun wa ma ahannahunna illa ya'lamun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya hari ini kita menjadi saksi atas sebuah perjanjian yang diikat dunia akhirat atau yang disebut dengan nikah al-gharibah. Minimal rasa syukur itu kita ucapkan dengan lafaz alhamdulillah. Tambahin dikit, alhamdulillah ala kulli hal. Tambahin dikit dan alhamdulillah jadi bi'amatihi wa sallallahu. Kalau bisa coba alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita berikan salam cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Yang saya muliakan, pertama tentunya adalah Ustaz Fahmi Aditya Fahmira dan Ustazah Rafiqah. Yang kami muliakan keluarga besar dari Ustaz Aditya Fahmira dan dari keluarga besar Ustazah Rafiqah. Yang kami muliakan selanjutnya Bapak Tua, Bapak Kasmi Esos Zimbab. Saya terima. Selanjutnya tentunya Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu, yang besar tidak dihitung, yang kecil tidak disebut nama. Insya Allah kita semua mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh indah si kain katun dibuat dari daun bidara. Sungguh kami tidak akan berpantun karena semuanya sudah habis dibawa ke bawah acara. Bapak Ibu, suatu ketika seorang sahabat namanya Uqail bin Ali bin Abi Thalib melangsungkan pernikahan seperti Fahmi nikah. Hadirlah banyak tamu. Lantas di antara tamu itu ada yang menghampiri sang mempelai Uqail bin Abi Thalib. Lantas dia katakan begini kepada Uqail, birrafa wal bani. Birrafa wal bani. Apa itu Bapak Ibu birrafa? Semoga engkau bahagia, wal bani, semoga anak-anak banyak. Jadi hadirin atau undangan yang saat itu menghadiri akad nikah Uqail bin Abi Thalib mendoakan agar Uqail yang baru saja akad nikah bahagia dan segera punya banyak keturunan. Bapak Ibu kira-kira begitu juga kan doa kita? Tidak. Kurang lebih ya Pak ya. Mayoritas orang kalau datang di pernikahan biasanya begitu. Semoga bahagia ya Allah. Semoga cepat punya momongan. Nah saat mendengar itu, Uqail bin Abi Thalib mengatakan kepada yang mengatakan doa itu, bahwa dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada Uqail tentang satu doa, yang doa itu harusnya menjadi doa kita semua ketika kita menghadiri akad nikah dari saudara-saudara kita. Apa itu? Kata Uqail, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadaku sebuah doa
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau dalam bahasa kitanya, semoga keberkahan Allah senantiasa kepada barakallahu laka wa baraka alaika, dan keberkahan itu juga atas wa jama'a bainakuma, dan semoga Allah mengumpulkan kamu berdua fi khair, dalam kebaikan. Bapak Ibu, semua orang yang menikah pasti punya harapan. Setuju? Semua orang menikah pasti punya tujuan. Apa harapan orang menikah dan apa tujuan orang menikah? Itulah yang mendorongnya untuk bisa maksimal dalam pernikahan. Dan doa Rasulullah SAW ini mengajarkan kepada kita bahwa tujuan menikah itu bukan bahagia. Tujuan menikah itu bukan banyak anak. Walaupun dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, dan seterusnya, bahwa di antara yang disukai oleh manusia adalah perhiasan dan anak keturunan. Kita suka anak, kita bangga punya anak, iya, manusiawi. Kita mau bahagia, iya, manusiawi. Tapi sungguh tujuan pernikahan bukan bahagia dan bukan punya banyak. Tujuan pertama pernikahan itu adalah keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair fi kulli syai', bertambahnya kebaikan pada setiap kali. Garis bawahi, bertambahnya kebaikan pada setiap keadaan. Setiap keadaan, tidak pilih-pilih. Semuanya apapun itu harus bertambah kebaikan. Makanya doanya itu barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu. Kenapa di sini disebut memberkahimu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada semua yang menikah, kalau mendapatkan kelapangan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, semua itu harus tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, wa baraka alaika, itu adalah makna dari semoga keberkahan Allah juga dilimpahkan pada saat engkau ditimpa kesulitan. Pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu kesusahan. Bapak Ibu yang sudah nikah lama ada ya? Yang senior ada di sini. Ini di hadapan kita junior. Yang senior pasti paham bahwa ternyata nikah bukan saja kumpulan bahagia. Setuju Bu? Ibu setuju tidak? Halo? Kayaknya ibu bahagia terus ya? Amin. Betul nggak itu bahagia terus ibu? Harga dapur, barang-barang dapur aja. Bahagia nggak? Alhamdulillah. Nah, bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan atau menguji kita dengan kesusahan, kesulitan, ya kita tetap dalam keberkahan. Ya. Makanya dalam keadaan bahagia, lapang, suka, berkah, dalam keadaan sempit, susah, apalagi sulit, berkah. Berkah. Maksud berkah di sini apa? Ziyadatul khair fi kulli syai', bertambahnya kebaikan pada setiap keadaan. Kalau bertambahnya kebaikan dalam saat senang wajar,
semua bisa. Anak TK bisa. Masalahnya kalau diuji kesusahan masih berkah. Itu dia. Karena yang namanya hidup tidak mungkin hanya kumpulan bahagia. Tadi sudah disebut sama Pak Kuat. Alhamdulillah syaitan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Allah itu pasti menguji kita. La itu pasti bukan tidak. Pasti diuji. Rasa takut, kekurangan harta, buah, pasti itu. Dan biasanya aslinya kita itu keluar pada saat susah harus nambah. Susah, betul kan? Kalau senang gak keluar itu aslinya itu. Demi Allah. Ini Ustaz Soleh betul, jenggotnya panjang. Ini di sini saat bahagia. Di sini. Nah, berkah itulah menjadi tujuan utama pernikahan yang harus kami sampaikan dalam proses nikah ini kepada Adinda Ustaz Fahmi Aditya Fahmira dan Ustaz Hafizah. Raihlah keberkahan Allah itu bertambahnya kebaikan kita sendiri. Bagaimana caranya? Mungkin pertanyaan berikut. Ustaz saja sekalian yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, dan memang keberkahan itu mutlak dari Allah, bukan milik siapa-siapa, maka dalam surah Rum ayat 21 ada perintah. Ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, Bapak Ibu, di sana ada kata ayatihi. Ayatihi itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dalam Al-Qur'an ayat, ya, kecuali di situ ada peristiwa besar yang terjadi. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan kata ayat di awal ayat. Ya. Di awal ayat. Itu artinya yang besar itu lebih besar. Nah, kita sudah bilang semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Betul? Singkatannya Samara. Karena memang ada di Arab Samara 21. Tapi orang lupa bagaimana supaya dapat Samara itu. Kuncinya ayat ini. Ayat ini kuncinya. Apa itu ayat ini? Ayat ini tidak Allah sebutkan kata ayat kecuali pada ayat itu orang yang memahami ayat itu harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun yang menyandarkan hidupnya pada harta akan habis. Siapapun yang menyandarkan hidupnya pada kecantikan, ketampanan, habis. Itu sudah habis. Mungkin sekarang cantik Rafika, ganteng Ustaz Fahmi. 20 tahun lagi, kalau yang pedicure belum tentu itu. Dan memang alaminya memang tua itu, ya harus tua. Gitu. Makanya apa yang harus menjadi sandaran? Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi, hadis pertama yang termaktub dalam kitab itu yang menjadi pembuka dari 42 hadis dari kitab hadis Arba'in itu berbunyi innamal a'malu binniyati. Ya, amal itu tergantung niatnya. Bahkan orang yang niatnya sudah betul, itu separuh kerjaannya sudah selesai. Ya, separuh kerjaan, 50% kerjaannya selesai. Niatnya belum. Ya, bahkan kalaupun tidak dikerjakan niat, kalau dia baik, itu sudah bernilai 1 di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang pada Dinda berdua, walaupun sudah angkat ya,
dan sudah sah menjadi suami istri, tidak salah untuk merefresh tajdidun niyyah, ya, memperbaiki niat. Ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa aku menikahi istriku atau suamiku sebaliknya itu karena jujur pada Allah. Jujur pada, gak usah dikuat-kuat, gak usah. Jujur aja sih, ya Allah. Engkau Maha tahu, tidak pun aku sebutkan, Engkau pasti tahu. Engkau pasti tahu. Tapi hari ini aku sebutkan ya Allah untuk menguatkan niatku kepadamu bahwa aku menikahi istriku atau suamiku itu karenamu. Karenanya ya Allah, setelah ini bimbinglah kami. Sungguh kami tidak punya kemampuan apa. Oke, sudah S1. Oke, sudah hafal surah Al-Mulk. Betul Ustaz? Tapi apakah itu jaminan kemudian setelah menjalani kehidupan lantas baca-baca? Kedekatan kita lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya istiqomah. Istiqomah itu berat, ya, berat. Tapi yakinlah bahwa seketika kita meluruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang dari kita Allah yang tambah. Yang sedikit dari kita Allah yang banyak. Apa yang belum kita punya Allah berikan. Percaya nggak? Kami yang senior-senior ini, kami sudah jalan ini. Kami dulu bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Ya. Bahkan ketika nikah kami belum punya apa. Setuju? Bu? Mohon maaf ya kalau sudah punya apa-apa ya. Kalau sudah punya apa-apa dengan nikah, Allah tambah lagi apa-apa. Saya yakin. Dekatlah sama Allah. Nanti setelah ini, saya yakin sudah baca ilmu, ya, sudah baca kitab. Antaranya kepingan kau dengan hamdalah, kepingan kau dengan basmalah, sholat sunnah. Ya, kau kan suaminya jadi imam, istri jadi imam. Lapor sama Allah, itu maksudnya. Ya Allah, sudah kutunaikan akad ini. Selanjutnya ya Allah, aku serahkan sendiri. Lapor, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Pertama kali sholat, lapor, ya Allah, udah. Selanjutnya perjalanan panjang. Kami nggak tahu ke depan apa yang terjadi. Betul? Betul nggak? Ya kalau ditanya maunya pasti ini, maunya itu, maunya sana, maunya sini. Tapi kejadian itu belum tahu. Dapat enggaknya pada. Makanya sebelum itu lapor dulu sama Allah. Insya Allah Allah nanti akan memberi hidayah kepada kita dan memberi guide, ya, memberi petunjuk ini. Nah, karenanya di ujung dari tausiah nikah yang tidak perlu terjadi ini, khusus pada Adinda Aditya Fahmila, saya ingin menyampaikan pesan Rasulullah SAW ketika dia menikahkan anaknya Fatimah Az-Zahra kepada salah seorang sahabat yang sangat mulia, Ali bin Abi Thalib. Apa kata Rasulullah kepada Ali? Ya Ali, jangan sakiti aku. Kalau engkau sakiti anakku, engkau sakiti aku. Walinya adalah pamannya. Walaupun demikian, anggaplah pesan Rasulullah ini adalah pesan ayah yang benar. Karena hakikatnya walaupun itu disampaikan Rasulullah kepada Ali untuk menjaga anaknya yang kemudian menjadi istri Ali, tapi sungguh itu adalah pesan seluruh orang tua kepada anak. Demi Allah, bukan
menikahi istrinya, enggak, insya Allah. Tapi tentunya dengan pesan seperti ini lebih menjaga. Kalau tidak suka, tak usah disakiti. Bagaimana adabnya? Kembalikan ke orang tua setelah pisah ranjang tentunya, atau ya sebelum-sebelum. Ya, demi Allah ini penting. Ya, walaupun sederhana tapi Allah ini penting. Tidak ada niatan juga bahwa ada begini juga. Rasulullah SAW mengatakan kita para suami ini dapat istri ini sudah jadi. Yang membesarkan dia siapa? Ayah. Yang menyekolahkan dia siapa? Ayah. Yang ngasih makan dia siapa? Ayah. Setelah akad resmi itu semua diserahkan kepada suami. Ya, diserahkan semuanya. Hari ini sebenarnya ketika akad itu terjadi, tanggung jawab orang tua resmi berpindah 100% kepada suami, dunia dan itu ya. Dan kami yakin bahwa ketika kedua mempelai semakin dekat dengan Allah, itu semua akan Allah. Kepada Ustaz Hafiqah, pesan saya, tidak ada kewajiban kepada istri setelah taat kepada Allah dan Rasulnya kecuali taat kepada suaminya, tidak juga kepada kedua orang tua. Keliling ini simpel, ya. Tidak ada kewajiban istri setelah kepada Allah dan Rasulnya kecuali kepada